Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Wacana Warga Curhat Negara. Balik lagi bareng aku Hasna dan aku Lutfia. Terima kasih yang udah mau nonton dan semoga kalian selalu happy dan semangat terus ya buat belajarnya. Ngomong-ngomong, kalian pernah nggak sih nonton sesuatu yang langsung bikin wah ini keren banget? Pernah kayak pas nonton pertandingan sepak bola gitu kan? Iya. Nah, hari ini kita juga mau ngobrol tentang hal yang bikin bangga, yaitu pidato Presiden Prabowo di sidang umum PBB. Nah, karena topiknya itu lumayan agak berat ya, jadi kita di sini udah ngundang dua tamu yang spesial banget nih. Ada Raisa dan Deiva. Halo. Halo. Halo semuanya, senang banget nih bisa ikut ngobrol hari ini. Hai, makasih ya udah undang aku. Aku semangat banget nih buat ngobrol di podcast ini. BTW kalian apa? Kesibukannya kali ini apa sih? Lagi ngapain? Ya belajar aja sih, bentar lagi kan ada asas ya. Terus minggu-minggu ini ada ALN juga. Semester 2 pasti udah sibuk banget sama PPTKA kayak gitu-gitu. Ya udah langsung aja kalau ya buat biar nggak kelamaan ini pembukaannya, langsung masuk ke Pertanyaan pertama. Iya. Oke, pertanyaan pertama nih. Menurut kalian, kenapa sih pidato Presiden Prabowo di sidang umum PBB itu penting banget buat Indonesia? Karena PBB itu kan merupakan forum internasional paling besar. Jadi semua dunia itu kayak bisa dengar. Jadi dengan adanya pidato itu bisa nunjukin siapa sih Indonesia itu di dunia dan pengen ngambil peran penting dalam perdamaian gitu. Dan juga ini tuh pertama kalinya Presiden Prabowo pidato di PBB. Jadi kesan pertamanya tuh penting banget gitu. Nah, di awal pidato kan Pak Prabowo langsung bahas tentang perdamaian tuh. Menurut kalian kenapa sih Pak Prabowo langsung membuka pidato dengan perdamaian tersebut? Apakah tujuannya agar negara-negara tuh langsung serius sejak awal? Iya, jadi itu pembukaannya tuh dibuat serius biar negara-negara lain tuh tahu kalau topik ini tuh penting dan Indonesia tuh peduli banget tentang topik ini. Tujuannya itu supaya suasananya bisa langsung serius. Jadi semua delegasinya tuh bisa langsung fokus. Nggak ada yang sibuk sendiri atau nggak memperhatikan. Jadi dengan topik perdamaian kayak gini, jadi semuanya tuh bisa langsung serius gitulah, memperhatikan. Nah, pas yang di tengah-tengah pidatonya Pak Prabowo itu, beliau kan menyampaikan tentang Indonesia akan membantu dunia dengan pangan. Nah, kalau misalkan Indonesia itu benar membantu dunia dengan pangan, itu apa sih tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia? Tantangan pertamanya tuh perubahan iklim sama cuaca yang nggak menentu. Karena perubahan iklim sama cuaca tuh membuat hasil beras tuh nggak stabil. Jadi Indonesia tuh harus bisa menghadapi perubahan iklim sama cuaca yang nggak menentu dulu. Kedua dan ketiga itu juga penting, teknologi pertanian harus maju dan distribusi atau logistik itu harus kuat supaya beras itu bisa didistribusikan secara lancar ke seluruh dunia. Selanjutnya, kenapa sih Presiden Prabowo itu mengambil pendekatan seimbang soal Palestina dan Israel di PBB? Supaya Indonesia itu bisa terlihat konsisten dalam dalam kayak mendukung perdamaian gitulah dan memberi peluang untuk kedua belah pihak untuk saling berdialog gitu. Dan juga Indonesia di PBB itu perlu posisi objektif supaya Indonesia tuh dipercaya sebagai mediatornya. Nah, kalau yang di penghujung pidatonya nih, kan Pak Prabowo mengajak negara-negara untuk kerjasama dalam teknologi dan ketahanan pangan. Nah, menurut kalian tujuan utama dari ajakan tersebut itu apa? Tujuannya tuh supaya negara-negara tuh bisa menghadapi masalah besar kayak perubahan iklim, krisis pangan. Kalau misalnya pakai kerjasama kan solusi itu lebih cepat ditemukan gitu dan lebih cepat juga untuk menangani masalahnya gitu. Menurut saya, ajakan itu juga menunjukkan bahwa
negara-negara itu bisa lebih kuat jika saling kayak bekerja sama, tolong menolong gitulah dalam berbagai bidang. Nah, tapi di sisi lain ada yang bilang juga nih kalau misal ngomong itu gampang tapi ngerjainnya itu susah. Betul tuh, tapi perubahan besar tuh dimulai dari berani untuk berbicara dulu. Terus kalau visi misinya udah jelas, baru deh tinggal buktiin lewat tindakan. Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini. Ternyata pidato Presiden Prabowo di PBB itu bukan cuma acara formal, tetapi pesan tentang masa depan dunia. Iya benar banget. Jadi kita sebagai pelajar itu harus peduli sama isu global, Iya. bukan hanya buat tugas sekolah, tapi kita juga itu kan demi masa depan kita sendiri ya. Betul, perubahan itu dimulai dari keberanian untuk bertindak dan juga ikut serta. Oke, makasih ya Raisa sama Daifa udah mau sharing pendapat kalian mengenai podcast kita hari ini. Iya Sama-sama ya, kita juga senang banget bisa ngobrol Iya. di podcast ini. Dan buat semua pendengar, jangan lupa ya share podcast ini dan tunggu episode kita di minggu depan. Sampai jumpa dan tetap semangat dan tetap kritis. Dadah. Dadah.